Kalau untuk istimewanya, ayam ini sebenarnya yang pertama memang ayam ini masih jarang di Indonesia. Masih belum banyak seperti ayam-ayam kampung ataupun ayam laga pada umumnya ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua ayam ini pertumbuhannya itu cepat mas. Seperti bobotnya, kemudian tinggi dan besarnya itu cepat mas. Kemudian untuk perkembangannya pun juga hampir sama seperti ayam kampung, jadi untuk perawatannya tidak terlalu susah. Maka dari itu saya memilih ayam Indio Gigante, salah satunya karena itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Nawan Kurniawan. Saat ini saya bergerak di bidang usaha peternakan, khususnya peternakan ayam dan lebih spesifiknya ayam Indio Gigante. Alhamdulillah untuk saat ini sudah berlangsung kurang lebihnya 5 tahun dan alhamdulillah masih bisa bertahan dan masih eksis. Untuk kedepannya mungkin saya mau mengembangkan peternakan ini menjadi lebih besar. Dulu sejarahnya aslinya agak panjang ya mas, untuk saya tahu ayam Indio Gigante ini. Saya kenal Indio Gigante ini sebelumnya saya ternaknya ayam kampung biasa mas, seperti ayam KUB, ayam lokal. Kemudian ketika itu saya ikut grup-grup yang ada di Facebook ya mas. Jadi saya ikut perkembangannya grup itu, dan pada saat itu ada orang yang posting ayam Indio Gigante ini. Maka itu saya belajar mas, saya cari tahu dulu apa sih ayam Indio Gigante. Setelah itu saya memberanikan diri untuk tanya mas, ini ayamnya bagaimana, terus harganya berapa. Ternyata pada saat itu harganya mahal mas. Pada saat itu di tahun 2020 itu per ekornya usia 1 bulan itu di harga kalau nggak salah di 2,5 sampai 3 juta. Itu untuk usia 1 bulannya per ekor. Tapi pada waktu itu akhirnya saya beranikan diri untuk membeli, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan untuk beternak ayam Indio Gigante. Pertama kali kita memang beli mas, kita beli di peternak. Kemudian setelah berjalannya waktu saya penasaran juga kan mas, gimana caranya impor, gimana caranya bisa dapat langsung ke peternak luar negeri. Akhirnya saya cari tahu di media sosial. Akhirnya kita ketemu temen, kita ketemu rekan dari luar negeri. Alhamdulillah kita bisa datangkan ke Indonesia, tapi masih berupa telur. Nah kita teteskan di Indonesia. Jadi seperti itu. Kalau untuk bentuk fisik sebenarnya sama kayak ayam-ayam biasa, cuma dia lebih tinggi dan lebih besar. Untuk bobotnya itu bisa mencapai 7 kilo untuk jantan, dan untuk betinanya kurang lebihnya 4 kiloan mas. Jadi seperti ayam Bangkok kayak gitu. Tapi kalau untuk bobotnya itu bisa 2 kali lipat lebih mas. Kalau untuk tingginya Indio Gigante cara ngukurnya itu bukan tinggi mas, tapi panjang. Jadi nanti kita tarik ayamnya itu, nanti panjangnya itu berapa. Biasanya kalau yang ada di negara Brazil sana itu sampai 120. Tapi kalau yang di Indonesia ini mungkin paling panjang itu sekitar 110, itu udah paling panjang mas. 1 meter lebih untuk panjangnya. Ayam ada beberapa ya mas, ada Indio Gigante, kemudian ada ayam British juga, kemudian ada ayam RIR. Nah itu semuanya memang bukan dari ayam asli Indonesia ya mas, dari ayam luar negeri. Kayak Indio Gigante itu sebenarnya dari ayam Brazil, kemudian ayam British itu dari ayam Prancis, kalau RIR itu dari Amerika. Jadi untuk saat ini saya ada 3 ekor itu. Walaupun ada beberapa juga yang untuk apa ya istilahnya ya, untuk percobaan, tapi untuk saat ini 3 ekor itu mas.
Untuk 3 ekor itu dikembangkan juga, tapi kalau untuk yang RIR memang belum berkembang banyak, Mas. Kalau terkhusus ayam Indio Gigante sebenarnya nggak susah, Mas. Ya sama kayak ayam kampung pada umumnya ya untuk pakan ya. Sebenarnya kalau mau kita jadikan ayam itu pakan kualitasnya bagus atau pabrikan semuanya bisa, Mas. Tapi kalau untuk kita yang mungkin tidak menggunakan pakan pabrikan juga bisa, seperti campuran, seperti itu. Nanti misal kita ada limbah rumah tangga kayak misal nasi sisa, itu tidak masalah, Mas. Bisa, Mas. Istilahnya kalau Indio Gigante itu enak, Mas, nggak ribet ya. Kalau ayam petelur itu memang dia pakannya khusus ya, tidak boleh dicampur-campur kayak gitu. Jadi kalau Indio Gigante ini kita pakainya pakannya pakan basah. Tapi untuk yang sudah dewasa ya, Mas. Jadi sebenarnya sudah familiar sih, Mas. Di peternak-peternak itu kadang kalau untuk pembesaran yang model ayam biasa atau mungkin ayam tarung gitu, kadang kalau untuk pembesaran jarang dikasih minum. Nah, itu saya memang modelnya pakannya itu pakan basah. Jadi kita kasih pakan itu tanpa kita kasih minum lagi. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau ayam itu sakit itu kadang kita sebagai peternak itu nggak ada yang tahu ya, Mas. Tapi untuk menanggulangi memang kita pertama juga vaksin. Kemudian untuk kandang itu juga tidak boleh asal ya, Mas. Tidak boleh yang kotor kayak gitu. Kemudian untuk ayam yang sakit tentunya kita sendirikan. Tidak boleh kita campur dengan ayam sehat, sehingga yang sakit nanti kita tangani di tempat yang terpisah, kemudian yang sehat kita taruh di kandang-kandang yang tempat mereka biasa beraktivitas seperti itu, Mas. Ayam Indio Gigante itu termasuk perawatannya lumayan mudah ya, karena sudah berkembang biak di Indonesia. Dulu pas ketika kita impor telur kemudian menetas, itu memang tetasan awal itu susah, Mas, karena kan adaptasinya agak susah ya, agak lama. Tapi kalau sudah yang seperti di kandang saya ini sudah beranak pinak, itu anak-anaknya udah nggak serewel dulu, Mas. Jadi nggak susah ya, gampang untuk perawatannya. Terkhususnya kalau untuk Indio Gigante untuk produksi itu lumayan sering ya, Mas, lumayan gampang. Kalau untuk proses reproduksinya kita kalau Indio Gigante pakai alami, Mas. Jadi mungkin untuk 1 jantan dibandingkan 5 betina, 1 jantan dibandingkan 4 betina. Jadi seperti itu, Mas. Kalau untuk sistem yang lain, perkawinan yang lain ada namanya inseminasi. Itu kita juga bisa, tapi tidak terkhusus untuk Indio Gigante. Jadi lebih nanti ke perkawinan silang ayam Indio Gigante dengan ayam lain seperti itu. Dicampur ya, Mas. Kalau ayam dicampur dengan jantan betina itu proses kawin, asalkan betinanya itu baru masa produksi itu cepat, Mas. Misal hari ini kawin, besok pasti bertelur. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ayamnya baru proses bertelur, nanti ya agak lama sih, Mas. Penetasannya kita memang menggunakan penetasan inkubator, Mas. Jadi semuanya yang ada di kandang kita itu semuanya pakai mesin tetas. Jadi kita kumpulkan dulu. Biasanya kalau di tempat kita 1 minggu. Misal hari Senin kita kumpulkan sampai hari Minggu jumlahnya ada berapa, kita masukkan ke mesin. Setelah itu seperti itu terus, Mas. Jadi untuk anakannya nanti juga langsung mandiri. Tapi memang untuk perawatan anakan memang terkhusus ya, Mas, beda. Kita harus sediakan lampu, untuk pakannya pun juga harus kita haluskan terlebih dahulu karena kan itu tidak menggunakan indukan ya, Mas, untuk merawat. Jadi kita harus ekstra. Kita sebagai orang tua pengganti pengganti indukannya. Jadi harus perawatannya juga harus ekstra kalau untuk DOC istilahnya seperti itu. Kalau di inkubator itu sama sih, Mas, kalau untuk dierami ayam biasa. Biasanya kalau ayam itu mengeram di 21 hari itu sudah menetas ya. Di inkubator juga sama. Jadi 21 hari, cuma memang kalau di inkubator harus ada masa setter dan hatcher. Jadi setter itu khusus untuk pembalian telur. Nah, hatchernya itu 3 hari sebelum menetas memang harus didiamkan, tidak boleh dibolak-balik. Kalau di mesin tetas seperti itu.
Kalau untuk penjualan di kandang saya, alhamdulillah kita menggunakan media sosial sih Mas. Kita buat konten, kemudian kita posting di media sosial. Itu alhamdulillah lumayan banyak ya Mas. Kemudian untuk pembeli atau konsumen memang mayoritas masih diternakkan lagi Mas. Masih dikembangkan terus gitu ya Mas. Jadi untuk penjualannya alhamdulillah kita bisa ngirim ke seluruh Indonesia Mas. Kita pernah ngirim ke Aceh juga, sampai kita ke Papua juga pernah. Walaupun sekarang Papua memang agak sulit untuk pengiriman ke sana, tapi alhamdulillah kita bisa Mas. Kalau dijadikan pedaging bisa Mas untuk Indio Gigante. Cuma memang karena Indio Gigante ini masih relatif lumayan mahal ya Mas. Jadi belum kita jadikan konsumsi ke konsumen. Jadi masih kita kembangkan, masih kita ternak lagi. Walaupun bisa untuk langsung dijadikan konsumsi ya untuk karkas. Tapi masih belum Mas untuk saat ini. Karena harganya juga masih cukup lumayan mahal gitu. Kalau untuk rasa ya sama kayak ayam kampung ya Mas, seperti itu. Kalau daging otomatis lebih banyak kalau dibandingkan dengan ayam biasa, karena memang postur kan juga besar ya Mas, otomatis daging juga banyak. Kalau Indio Gigante biasanya kita jual di minimal usia 1 bulan Mas. Untuk usia 1 bulan itu kisaran ya paling tidak 400-an paling murah. Kalau untuk paling mahal memang bisa sampai 1 jutaan. Tapi biasanya kita harga sekitar 400 sampai 1 juta. Tips untuk teman-teman yang mau ternak Indio Gigante itu yang penting punya ayamnya dulu. Teman-teman harus punya ayamnya dulu, baru itu teman-teman belajar dari pelihara ayam Mas. Karena benarnya pelihara ayam itu nggak terlalu ribet Mas, gampang aja kayak kita pelihara ayam kampung pada umumnya. Cuma kalau di kandang saya karena memang pakai sistem model postal ya Mas, ini kandang model postal. Kita misal udah punya ayam ya, kita taruh ayam di sini ya, kita kasih makan, kita kasih minum, kemudian kita perhatikan kandangnya, ya sudah seperti itu Mas. Jadi nggak ada tips yang ribet harus kasih obat-obatan, itu enggak, karena memang Indio Gigante ini perawatannya cukup lumayan gampang. Kalau kandang untuk ayam itu sebenarnya bebas ya Mas, tapi kalau untuk sistem ayam baterai memang kita tidak rekomendasikan, karena baterai itu kan modelnya kecil, atau ada juga kandang tipe postal itu di atas ya. Itu kalau pakai model ayam Indio Gigante ini kan, ayam Indio Gigante modelnya berat ya Mas, dia besar ya ayamnya. Itu kalau misalkan dia pakai kandang yang tipe baterai, apalagi kandang baterainya itu besi, itu cepat rusak Mas. Jadi memang lebih amannya itu modelnya pakai di kandang tanah atau diumbar. Kalau teman-teman punya lahan yang besar, wah itu justru paling utama ya. Karena kalau di kandang saya kan memang tidak terlalu luas, jadi kita sekat-sekat seperti ini. Untuk rencana ke depan memang kita akan kembangkan terus ayam Indio Gigante sampai menjadi banyak, yang nanti tujuannya tetap konsumsi Mas. Tapi untuk saat ini kita alhamdulillah punya betina itu ada 16, untuk jantan ada 3. Insya Allah kedepannya mau kita tambah lagi, dan semoga ya teman-teman yang belum punya ayam Indio Gigante bisa segera punya. Kalau misalkan teman-teman juga pengen mengembangkan Indio Gigante untuk ayam persilangan, juga sangat bisa gitu. Ya buat teman-teman yang sekiranya mungkin masih penasaran dengan ayam Indio Gigante, mungkin bisa langsung kontak saya atau menghubungi tim Celah Waktu agar bisa mendapatkan nomor kontak saya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang masih penasaran dengan akun media sosial saya lebih banyak aktif itu di Facebook ya teman-teman. Untuk nama saya Raufik Nawan Kurniawan, teman-teman bisa cari saja. Kalau untuk YouTube mungkin belum terlalu banyak ya. Nah untuk alamat saya ada di Mejing Wetan, Ambar Ketawang, Ngamping, Sleman, Yogyakarta. Mungkin teman-teman yang mau ke sini insya Allah bisa ketemu dengan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman ya. Semoga menjadi inspirasi teman-teman dan semoga bisa memberikan manfaat pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.